Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk kalian semuanya berendah hati. Rendah hati sampai tidak ada satu sama lain saling menyombongkan diri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu musibah yang menimpa kita yang hidup di perumahan itu biasanya saling membenci satu sama lain. Dengan tetangga terlebih lagi. Padahal dalam bahasa Arab tetangga itu disebut jarun, jamaknya jiron. Maka negara tetangga itu kan negara jiran. Kalau secara bahasa jiron itu sama kayak doa kita ketika kita minta dihindarkan daripada siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami daripada siksa api neraka. Maksudnya apa? Kalau tetangga itu semestinya dia saling mengasihi, sehingga kalau ada tetangganya terkena musibah, dia tidak rela melihat tetangganya itu sedih. Harusnya seperti itu. Tapi kan yang sering terjadi itu lama kita bergaul dengan tetangga, aib satu persatu nampak, sehingga kita menganggap remeh tetangga kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira kalau kami tanya apa sebabnya seorang tetangga itu bermusuhan dengan tetangganya? Apa Bu kira-kira Bu? Bapak-bapak amannya sama tetangganya? Amannya? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Sombong itu kata baginda Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Dua kriteria sombong itu menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih remeh dibandingkan dia. Ada tetangga yang kemudian dia tidak ngajak ngomong tetangga lainnya, sebabnya satu tadi, sombong. Dia anggap tetangganya itu lebih hina daripada dirinya. Dia menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, sehingga dia tidak mau ngajak ngomong orang tersebut. Padahal kalau semua di antara kita ini fokus pada kesalahan diri masing-masing, maka tidak ada itu kesombongan di antara kita dengan tetangga kita. Sudah, fokus saja pada kesalahan kita. Tapi karena kita ini fokusnya pada tetangga kita, sehingga kesalahan diri itu sering tertutup, kesalahan orang lain sering nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami kira tadi agak sedikit mendung nih, kayaknya jamaahnya cuma berapa orang, tapi rupanya Masya Allah tetap semangat. Alhamdulillah. Dan walaupun tadi sempat mau izin juga, tapi malu izin terus, takut tak naik kelas nanti kami izin. Leher ini agak sedikit bermasalah, sehingga nengok ke sebelah kiri, mohon maaf kalau jarang ditengok nanti Pak ya. Agak sakit, sudah dapat 3 hari dan sudah dipijit oleh 2 orang. Dipijit 2 orang malah memar kan. Pengen cepat sembuh, rupanya malah panas ototnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya perkumpulan kita majelis ilmu ini, satu nasihat yang paling penting adalah sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang paling penting.
Itu nasihat utama dari setiap kajian, walaupun nanti tema kita berbeda-beda, tapi ujungnya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan waspada akan fitnah yang bisa datang kapan saja kepada kita semuanya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada judul atau tema yang ke-71 dalam kitab Riyadhus Shalihin, kami ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah, karena ini sayang sekali kalau kita lewatkan. Ada 3 amalan yang kemudian kata baginda Rasulullah, orang yang mengamalkan 3 perkara ini pilihan, boleh salah satunya, bagus lagi kalau 3-tiganya. Kalau 3 perkara ini bisa kita amalkan ma'al iman, dengan keimanan kita, Rasulullah bilang boleh seseorang itu masuk surga, pintu surganya bisa dipilih sendiri. Artinya bebas dia mendapatkan, artinya memang pahala daripada amalan 3 amalan ini tidak ada lagi tandingannya kecuali masuk surga, di mana kenikmatan surga boleh dipilih sendiri oleh orang ini. Seberapa sulit memang Ustaz? Karena kan memang semakin sulit semakin besar pahalanya biasanya kan. Tapi rupanya 3 perkara ini mudah untuk kita lakukan. Rasul bilang, salasun man kunna bihinna ma'al iman, asal garis bawahnya adalah dengan keimanan. 3 perkara ini kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, maka kita akan mendapatkan surga, masuk surga dari pintu mana saja. Yang pertama, man afa qatilahu. Ini agak sulit, yang pertama saja tapi sulit. Rasul bilang, siapa yang bisa memaafkan orang yang membunuhnya. Oke, kalau kita katakan orang membunuh, bagaimana orang sudah mati memaafkan? Yang dimaksud daripada hadis ini adalah boleh jadi ada anggota keluarganya yang mohon maaf tadi dibunuh oleh orang lain, dia bisa memaafkan pembunuh keluarganya itu, nah ini pahalanya besar. Atau syarah lain daripada hadis itu, bahwa kalau ada orang yang menindas kita, kezalimannya itu begitu buruk sehingga hampir kita mati, maka orang ini kalau dia bisa memaafkan orang tersebut, maka balasannya adalah surga dari pintu mana saja. Kemarin ketika kami pijit, orang yang pijitnya cerita, Masya Allah, luar biasa. Ya pernah dizolimi oleh seseorang sampai matanya hampir buta katanya. Kemudian bagaimana itu hukumnya kalau kita membenci orang tersebut? Ingatlah kami hadis ini, bahwa rupanya kalau kita bisa memaafkan orang yang hampir membuat kita celaka, ini kan sulit Pak, tapi rupanya memang pahalanya itu surga, dan tak masuk pintu surganya terserah kita mau lewat mana itu kan. Atau ada orang yang kemudian dia menindas anggota keluarga kita sampai boleh dikatakan tadi meninggal dunia, tapi kemudian kita bisa memaafkan orang tersebut, maka tadi pahalanya sungguh besar. Ini sulit Ustaz. Yang pertama ini kita ini punya dendam, hati kita agak sulit untuk memaafkan. Jangankan orang yang membunuh kita katanya kan, jangankan orang yang menindas kita, menzalimi kita dengan kezaliman yang besar. Kadang-kadang orang yang merasani kita, apa rasanya, menggibah kita saja, kita tak bisa untuk memaafkannya. Oke. Kalau begitu ada amalan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita masuk surga dari pintu mana saja yang kita mau. Apa itu? Kata Rasulullah, man ada daina sahibahu khafiyan, yang bisa membayar hutang saudaranya secara diam-diam. Nah, ini mudah, lebih mudah. Tapi tidak semua orang juga bisa untuk diam-diam membayar hutang saudaranya, membayar hutang kawannya. Ya oke lah, kalau tak bisa hutang-hutang yang besar sampai puluhan juta, paling tidak ada kawan kita yang rupanya punya hutang di warung kopi, kita bayar itu kopinya. Melatih diri kita untuk membayar secara diam-diam. Bayar hutang kadang banyak,
yang bisa. Tapi untuk mendiamkan, untuk tidak memberitahu orang yang punya hutang tadi, ini agak sulit. Karena hati kita condong agar kebaikan itu diketahui oleh orang lain, terutama oleh orang yang kita berbuat baik kepada orang tersebut. Karena siap, masya Allah, makin ganteng aja Bunda. Makasih Bunda. Karena hati kita kadang condongnya hati kita itu, kalau kita berbuat baik, kalau bisa diketahui oleh banyak orang, paling tidak oleh orang yang kita berbuat baik kepada orang tersebut, dia harus tahu. Karena harapan kita salah satunya, kalau nanti saya sulit, dia bantu kita. Padahal harapan yang seperti ini kan kadang-kadang harapan yang sepele saja. Karena Allah banyak cara lain ketika kita dalam kesulitan, boleh jadi Allah bantu bukan dari tangan orang tersebut. Maka perkara yang kedua yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, pintunya boleh dipilih oleh kita, yaitu membayar hutang saudaranya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bisa Pak? Agak mudah ya kedengarannya, tapi dipikir kita pun punya hutang saja. Kalau kita punya hutang, kasih tahu orang lain, mudah-mudahan besok rupanya di warung tersebut atau di orang yang kita hutangi, oh sudah lunas, ini pasti ikut kajian Ustaz Fajar kemarin. Kalau seperti ini kan bisa kita saling bertukar pikiran. Pak, saya punya hutang di sana, saya juga sama punya hutang di sana kan. Diam-diam lunas semuanya hutangnya. Karena pahalanya luar biasa itu, bisa menjadikan kita masuk surganya masya Allah bebas. Karena kecondongan seseorang itu kalau sudah berbuat baik, kalau bisa semua orang itu tahu akan kebaikannya. Maka ketika berbuat baik semakin disembunyikan, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Kemarin juga kita bahas itu kan tentang al-khalwat, menyendiri, ibadah yang dengan kesendiriannya. Itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, ini paling mudah dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan. Kalau tidak bisa yang kedua, yang ketiga, yang pertama, kedua. Kalau tak bisa yang kedua, yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini tidak bisa juga kebangetan. Karena kata Rasulullah, man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat. Yang ketiga, baca surat al-ikhlas 10 kali. 10 kali. 10 kali pahalanya surga, masya Allah luar biasa. Memang surat Al-Ikhlas itu surat yang pendek, tapi namanya banyak, keistimewaannya banyak. Ada suatu ketika itu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi meninggal dunia. Ketika meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, itu langit seakan-akan mendung, matahari itu redup, rintik hujan hanya kecil saja. Kayak pemandangan yang begitu indah, enak untuk dinikmati. Kata Rasulullah, ini matahari terbit tidak biasa, bukan karena normal saja, tapi karena meninggalnya seseorang. Kata Rasul. Siapa itu? Itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Maka para sahabat bertanya, apa yang dikerjakan oleh Muawiyah bin Muawiyah sehingga kok dapat kespesialan seperti ini? Kata Rasulullah, ini bukan biasa. Ini karena malaikat turun 70.000 malaikat mendoakan kematian Muawiyah bin Muawiyah. Apa sebabnya? Rupanya fa innahu yuksiru min qiraati suratil Ikhlas. Karena Muawiyah bin Muawiyah sering kali membaca surat Al-Ikhlas, baik paginya, siangnya, petangnya, berdirinya, duduknya, disebutkan dalam hadis itu. Sering membaca surat Al-Ikhlas. Maka salah satunya juga tadi disebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu merupakan satu amalan ma'al iman, dikata garis bawahi, dengan keimanan. Dengan keimanan artinya kita mempercayai betul apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Allah Tuhan yang satu-satunya, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagi Allah. Surat Al-Ikhlas itu luar biasa. Sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu membuat seseorang masuk surga. Pernah kita sebutkan sebuah hadis yang kemudian ada orang setiap kali sholat bacaannya tuh Al-Ikhlas terus. Ini bukan jamaah Nurul Iman. Kalau jamaah Nurul Iman kan bukan Al-Ikhlas, Al-Baqarah dibaca.
Tapi ada seorang sahabat itu kalau baca surat setelah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas terus. Sehingga ada orang yang mendengar ini orangnya apa-apaan, baca surat pendeknya kok Al-Ikhlas terus. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah, Rasul itu fulan kalau baca dalam salat Al-Ikhlas terus. Akhirnya Rasulullah tidak langsung menyalahkan, tapi Rasulullah ingin mengetahui, mengkonfirmasi dulu bagi sahabat tadi. Fulan, betul tidak engkau setiap kali sholat yang dibaca surat Al-Ikhlas saja? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, selalu seperti itu. Kata si fulan, iya Rasul. Kenapa? Jawabannya, hubbi iya. Karena saya tahu di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat Sang Maha Kekasih, saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Rasul jawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas membuatmu masuk ke dalam surga. Surat Al-Ikhlas lagi. Apalagi surat Al-Ikhlas itu bisa menepis kemiskinan. Surat Al-Ikhlas itu menangkal kemiskinan. Kata Rasulullah, orang yang sebelum masuk rumahnya dia bisa membaca surat Al-Ikhlas satu kali saja. Masuk rumah, baca surat Al-Ikhlas satu kali. Kata Rasulullah, nafatal faqru min ahlihi wa min jiranihi. Nah, orang yang baca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumahnya, maka Allah akan hilangkan kemiskinan darinya, dari keluarganya dan tetangganya. Tetangganya kecipratan juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena luar biasa surat Al-Ikhlas itu punya keistimewaan yang luar biasa. Maknanya juga paling tinggi surat Al-Ikhlas itu. Maka ada sifat Allah yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kita baca dalam doa kita, doa apa saja pasti akan diijabah. Ya Ahadus Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, singkirkan kami dari siksa api neraka. Itu pasti akan diijabah. Ya Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas, ketika kita buka untuk membaca doa, doa apa saja itu pasti akan diijabah. Itu tadi ada 3 perkara, 3 amalan yang kata Rasulullah, masuk surga lewat pintu mana saja, tapi dengan keimanan. Yang pertama tadi apa tadi Pak? Masih ingat? Memaafkan orang yang membunuhnya. Yang kedua, membayar hutang saudaranya dengan diam-diam, tak usah pakai kasih tahu orang lain. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas barang 10 kali saja. 10 kali kira-kira lama atau tidak Pak? 10 kali kira-kira kalau kita berhenti di lampu merah Pamedan dapat berapa Al-Ikhlas kita baca? Sudah banyak ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan atau bisa membaca, sering-sering membaca surat Al-Ikhlas, karena rupanya surat Al-Ikhlas itu merupakan surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali lagi masuk ke materi kita, bahwa perjumpaan yang lalu bahasan kita adalah mendapatkan pahala dengan kesendirian kita, dengan berkhalwat, dengan menyendiri. Rasulullah sering mencontohkan bahwa dengan kesendirian Rasulullah rupanya pahala banyak didapatkan. Rasulullah pun sering mengatakan bahwa orang kalau dalam kesendiriannya dia bisa mengingat Allah, kemudian menetes air matanya, dapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Menarik, kemarin tadi malam jam 2 lewat sedikit, ada mahasiswa semester 1 yang kami maksudnya dia tempat tinggalnya di Batu 13 masuk ke dalam di Surau Ar-Rahmah, kalau Jalan Garuda itu masuk ke dalam situ. Ketika pulang kerja jam 2 dia baru pulang kerja katanya kan, lewat itu mendapati ada sosok. Ini bukan mengarang-arang cerita, di video ada sosok sedang berdiri di samping jalan di depan rumah, pakai warna putih. Akhirnya agak sedikit kencang, tapi karena penasaran, karena 2 orang, akhirnya balik lagi.
Oh rupanya sosok yang tadi berdiri sudah sedang tahiyat. Rupanya dilihat-lihat, oh ibu-ibu sedang sholat malam di luar rumah, di depan rumahnya, menghadapnya kiblat. Videonya masih kami simpan, tapi sedikit menyeramkan juga kan? Oke. Ya, di share, boleh nanti kami share nanti ke sini. Itu memang Ustaz, dia laporan, ya kebetulan kami sedang bangun juga. Itu kira-kira manusia atau bukan ya Ustaz katanya. Kami lihat-lihat lagi, itu kiblatnya betul kami bilang. Benar itu kiblatnya. Kayaknya orang sedang sholat, tapi ngapain sholat malam-malam di luar rumah pula? Di luar rumah, di depan rumah. Nanti kami kirimkan kira-kira ke Pak Toko yang kami punya nomornya. Nanti bisa. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian siang tadi kami tanya ke Pak Tarsan, orang yang rumahnya di situ. Dia bilang sama beliau, oh itu ibu ini. Dia pernah umroh sama kami. Dia memang kalau sholat di luar rumah biar menyatu dengan alam. Masya Allah kami bilang. Ini orang sudah merasakan nikmatnya ibadah malam. Sehingga dia itu kan motor bolak-balik 3 kali lah ada mahasiswa kami bolak-balik ke situ. Yang pertama tidak mau videokan, yang kedua dia videokan, balik lagi ke situ masih yang videokan. Artinya ada orang bolak-balik, dia masih santai saja dengan ibadahnya, khusyuk dengan ibadahnya. Koneksi dengan manusia terputus, koneksi dengan Allah begitu nyambung. Langsung di bawah langit luar biasa. Ya memang kalau kita yang melihat kan agak serem juga, Pak. Pakai telukung warna putih di hutan pula, itu kan di dekat-dekat hutan. Tapi itu luar biasa. Ada orang yang memang merasakan nikmatnya ibadah itu sampai sebegitunya nih. Dan orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, dunia itu rasanya pahit. Tapi balik lagi, kalau kita merasakan dunia ini manis, dunia ini silau, maksiat itu, kalau maksiat rasanya manis, ibadah itu pahit, berat. Makanya kalau kita lihat ada orang kok sholat subuh sulit betul, berdiri sholat subuh asal lama sedikit saja protesnya luar biasa. Kenapa? Barangkali sudah terlalu enak dia tidur di pagi hari. Ada orang yang kemudian ketika puasa itu, ketika Ramadan dia tidak bisa berpuasa padahal tidak ada pekerjaan. Kenapa? Karena barangkali dia sudah terlalu enak makan makanan yang enak. Maka pilihannya cuma 2 saja. Kalau kenikmatan terasa manis, kalau kemaksiatan terasa manis, ibadah itu rasanya pahit. Tapi kalau ibadah terasa manis, maksiat itu rasanya pahit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya orang yang senantiasa merasakan ibadah itu manis. Sehingga tadi ibu-ibu yang bisa sholat di bawah bintang gemintang tengah malam itu kan luar biasa. Ya barangkali ini yang kami tahu di sana. Barangkali jamaah Masjid Nurul Iman juga kan banyak juga yang sholatnya seperti itu kan. Atau jangan-jangan langsung menghadap kuburan juga. Biar sekalian ingat mati juga kan. Allah, luar biasa. Jadi artinya ada khalwat, tetesan air mata yang kemudian kita menyendiri itu menjadi saksi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita masuk kepada babul ikhtilat bin nas. Ini sudah juga kita bahas pada perjumpaan yang lalu bahwa kalau dibandingkan antara menyendiri dengan kita berbaur dengan manusia, berbaur dengan manusia itu pahalanya rupanya lebih banyak dibandingkan dengan kita menyendiri. Ada orang yang kemudian dia terhindar dari maksiat karena memang tinggalnya di gua, karena memang tinggalnya dia jauh daripada masyarakat, wajar. Dia tidak terkena maksiat. Tapi ketika ada orang yang kemudian kesibukannya itu setiap hari di pasar, berkerumun dengan manusia, maksiat itu seliwer-seliwer ke sana kemari, tapi dia bisa menghindarkan dirinya daripada maksiat tersebut, ini pahalanya jauh lebih besar. Ada orang yang kemudian dia berbaur dengan manusia, ada orang yang menyakiti hatinya, dia memaafkan orang tersebut, ini pahala juga besar. Berbaur dengan manusia, melihat ada orang lain salah, dia benarkan itu, ini pahala juga. Maka kalau dibandingkan mana pahala yang lebih bagus, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau rupanya kita berada pada daerah yang di situ banyak maksiatnya, menyendiri itu lebih bagus. Menepikan diri daripada kemaksiatan itu lebih bagus. Tapi ketika kita bisa berbaur, kemudian kita bisa menghindarkan diri dari maksiat, itu luar biasa lagi. Lebih baik lagi. Nah, masuk kita ke bab yang ke-71, babut tawadu wa khafdul janahi lil mu'min. Bab rendah hati.
Rendah hati ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis-hadisnya. Hadis yang pertama daripada berendah hati. An Iyad bin al-Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk kalian semuanya berendah hati. Rendah hati sampai tidak ada satu sama lain saling menyombongkan diri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu musibah yang menimpa kita yang hidup di perumahan itu biasanya saling membenci satu sama lain. Dengan tetangga terlebih lagi. Padahal dalam bahasa Arab tetangga itu disebut jarun, jamaknya jiron. Maka negara tetangga itu kan negara jiran. Kalau secara bahasa jiron itu sama kayak doa kita ketika kita minta dihindarkan daripada siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkan kami daripada siksa api neraka. Maksudnya apa? Kalau tetangga itu semestinya dia saling mengasihi, sehingga kalau ada tetangganya terkena musibah, dia tidak rela melihat tetangganya itu sedih. Harusnya seperti itu. Tapi kan yang sering terjadi itu lama kita bergaul dengan tetangga, aib satu persatu nampak, sehingga kita menganggap remeh tetangga kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira kalau kami tanya apa sebabnya seorang tetangga itu bermusuhan dengan tetangganya? Apa Bu kira-kira Bu? Bapak amannya sama tetangganya? Amannya? Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Sombong itu kata baginda Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Dua kriteria sombong itu menolak kebenaran dan menganggap orang lain lebih remeh dibandingkan dia. Ada tetangga yang kemudian dia tidak ngajak ngomong tetangga lainnya, sebabnya satu tadi, sombong. Dia anggap tetangganya itu lebih hina daripada dirinya. Dia menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, sehingga dia tidak mau ngajak ngomong orang tersebut. Padahal kalau semua di antara kita ini fokus pada kesalahan diri masing-masing, maka tidak ada itu kesombongan di antara kita dengan tetangga kita. Sudah, fokus saja pada kesalahan kita. Tapi karena kita ini fokusnya pada tetangga kita, sehingga kesalahan diri itu sering tertutup, kesalahan orang lain sering nampak. Ada tetangganya tak pergi ke masjid, barang sekali saja, oh sudah macam-macam diomongnya. Ada tetangganya pakai gelangnya agak besar sedikit saja, oh sudah macam-macam, itu kayaknya bapaknya korupsi, kayaknya gitu, macam-macam. Dan itu ada sebuah hikmah kisah itu, bahwa ada seorang istri yang setiap kali melihat tetangganya jemur baju, dia komentar kepada suaminya, Pak, itu lihat tetangga kok baju masih kotor kok, baju masih kotor kok sudah dijemur. Hari pertama dibiarkan sama suami. Hari kedua komentar lagi tadi istrinya kepada suaminya, Pak lihat itu tetangga gimana sih, baju masih kotor kok dijemur. Sampai hari yang ketiga dia komentar sama suaminya, komentar sama suaminya, istrinya bilang, itu kenapa sih tetangga baju masih kotor kok sudah dijemur. Akhirnya suaminya langsung ngambil kain lap, dibersihkan kaca jendela rumahnya. Oh, rupanya yang kotor itu bukan pakaian tetangganya, tapi memang matanya, tapi memang jendela dia yang kotor. Ini kan boleh jadi kita juga seperti itu. Sering lihat tetangga kok berbuat salah, padahal diri kita belum tentu benar juga. Jangan-jangan kita lebih banyak salahnya. Makanya anjuran daripada Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Sudah, tidak usah menghisap orang lain, hisap saja diri kita sendiri, gitu kan.
introspeksi diri kita sendiri. Semakin sering kita melihat kesalahan diri kita sendiri, semakin melihat orang lain itu lebih mulia dibanding dengan kita. Tapi ketika kita melihat orang lain itu penuh dengan kesalahan, oh sudah macam-macam itu. Tapi kan lagi-lagi tadi, memang matanya manusia ini kan kayak gitu kan. Kalau sudah matanya dipenuhi dengan keburukan, itu kebaikan model apa saja tetap nampaknya buruk gitu kan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya, kata Imam Syafi'i itu. Namanya mata yang penuh dengan keridhaan, melihat orang makan apa dikatakan, kalau bahasa para bujangga mengatakan, kalau orang sudah cinta itu melihat, mohon maaf, kotoran ayam pun kayak coklat katanya kan. Kenapa demikian? Karena matanya sudah penuh dengan kecintaan. Nah, seorang muslim semestinya melihat orang lain itu penuh dengan kecintaan, tidak mau orang lain terjatuh pada kesalahan. Harusnya gitu kan. Maka dinamakan jiron tadi. Tapi kalau sudah matanya buruk, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah, sebagaimana mata yang buruk selalu yang nampaknya itu buruk terus. Ada orang pergi ke masjid itu baik atau tidak, Pak? Tapi ada tidak orang yang nggak suka dengan kita pergi ke masjid? Ya ada saja. Ibu-ibu pakai tutup aurat semuanya, pakai kerudung semuanya. Ada tidak orang yang tidak suka dengan ibu pakai kerudung? Wah, itu pakai kerudung mungkin kan? Ya itulah manusia kan. Kalau matanya sudah buruk seperti itu. Maka tadi balik lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyuruh kita untuk berendah hati. Rendah hati artinya melihat diri kita itu lebih hina dibandingkan orang lain. Lebih baik seperti itu. Karena hadis yang keduanya ini luar biasa nih, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zada 'abdun bi 'afwin illa izzan, wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ada 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah biasanya seperti ini. Jadi kadang-kadang perkara yang disebutkan oleh Rasulullah walaupun tidak hanya poin-poinnya saja, tidak nyambung, itulah Rasulullah. Ya, khutbahnya Rasulullah itu kadang-kadang tidak satu tema, tapi banyak temanya, kemudian hanya poin-poinnya saja. Itu khutbah Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mengatakannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah kita keluarkan harta kita, itu sebetulnya tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Bahkan Rasulullah katakan, harta yang milik kita itu harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita makan habis begitu saja. Harta yang kita pakai cukup sampai kita pakai saja. Harta yang kita genggam cuma yang ada di genggaman kita saja katanya. Ya coba, emas sebanyak apapun emas, kita disuruh untuk memiliki emas, kita kan cuma bisa menggenggamnya saja. Yang kita genggam itulah yang milik kita. Punya berangkas ya sepenuhnya berangkas itu saja gitu kan. Suruh makan makanan enak di meja makan yang besar misalnya kan, kita disuruh makan, silakan, itu makanan semuanya milikmu. Tetap yang kita makan hanya yang memenuhi perut kita saja. Tapi harta kita yang asli adalah harta kita yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Namanya sedekah tidak sedikit pun mengurangi harta kita. Poin pertama. Poin yang keduanya, mazadal abdu abna, mazadallahu abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba itu dengan minta maafnya kepada orang lain kecuali kemuliaan buat orang ini. Kadang-kadang kita kan gengsi untuk minta maaf. Yang salah dia kok Ustaz. Sudah berapa tahun Pak bermusuhan? Baru 5 tahun katanya. Sudah berapa tahun tak bertutur sapa dengan tetangganya? Baru 7 tahun gitu. Padahal Rasulullah katakan yang lebih daripada 3 hari itu dosa katanya. Ulama bilang ada orang yang ketika tidur dia dapat dosa. Kenapa? Dia benci sama orang lain. Sebelum tidurnya yang diingat itu kebenciannya kepada orang tersebut. Lebih dari 3 hari tidak halal lagi bagi kita. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath.
Tidak halal bagi seorang muslim itu membenci saudara muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Tapi seringkali kita ini beralasan bahwa yang salah itu si fulan. Saya tak salah, Ustaz. Saya selalu minta maaf. Nah, Rasulullah katakan, orang kalau minta maaf, orangnya tidak memaafkan pun tidak jadi masalah. Justru Allah akan menambah kemuliaan untuk kita. Kata Allah tadi, Allah tidak akan menambah bagi orang yang minta maaf kepada orang lainnya kecuali kemuliaan bagi orang tersebut. Baik di mata orang tadi, ya barangkali kita, oh itu orang ngemis-ngemis minta maaf, padahal kita tak salah gitu. Tapi karena kita takut hadis Rasulullah bahwa yang keempat harinya itu merupakan dosa bagi kita, akhirnya kita datangi orang tersebut. Kan kata Rasulullah, kan orang kalau sedang bertikai, yang paling baik di antara 2 orang ini, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sebaik-baik di antara orang yang bertikai adalah orang yang memulai mengucap salam, memulai minta maaf, itu yang paling baik. Walaupun tak salah, Ustaz. Dikatakan Allah tidak akan menambah kecuali kemuliaan buat orang tersebut. Memang berapa ya? Minta maaf itu luar biasa. Menepikan gengsi kita kan, waduh katanya kan, dia yang salah, dia lebih muda pula katanya kan, dulu jadi bawaan saya pula, tapi ini Allah yang akan menjamin, Allah akan menambah kemuliaan untuk kita. Kalau tidak di dunia, Allah akan tambah kemuliaan kita di akhirat. Dan terakhir tadi Rasulullah katakan, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang itu semakin dia merendahkan hatinya di hadapan Allah, semakin Allah angkat itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita fokus agar orang itu tahu kita. Kadang kita ini fokus biar orang-orang itu tahu bahwa kita itu tinggi. Pengen menyebutkan segala apa yang kita miliki di hadapan orang. Padahal mohon maaf, orang kadang tidak mau mendengarkan. Kata Imam Syafi'i itu, jangan buang, la tudayyi awqatakum bisyarh fa innan nasa yasma' ma yuridu an yasma'. Jangan terlalu sibuk itu untuk mengutarakan segala sesuatunya kepada orang, karena sesungguhnya manusia itu hanya mau mendengarkan apa yang mau didengarkan saja. Kadang-kadang kan gitu ya. Bapak-bapak ngerasa tak kalau bapak lagi cerita tentang beritanya bapak, beritanya ibu sama orang lain, kira-kira orang tuh mau tak mendengarkan kisah kita? Yang ada justru ngadu nasib. Kita bilang, waduh kemarin sakit gigi, ini sudah selesai, ini sakit. Yang kawan kita, oh sama, saya juga sakit telinga kemarin. Bukan hanya telinga, kepala juga. Kan gitu biasanya kan. Kita bilang, oh anak saya tuh bandel sekali, katanya kan. Kita mengutarakan nasib kita, dia tak mau mendengar. Dia hanya ingin mendengarkan apa yang butuh saja. Dan biasanya kan seperti itu. Ya Pak, kami sih ngerasanya gitu, cuma Bapak nggak tahu kalau ketemu sama kawan Bapak yang rupanya enak untuk mendengarkan cerita kita, itu berarti kawan yang baik, kawan yang hebat. Tapi biasanya seperti itu. Semakin kita mengeluh di hadapan manusia, semakin orang itu juga ngadu nasib. Ngadu nasib itu artinya, ya ayo kita sedih-sedian gitu kan, biasanya kan seperti itu. Maka ketika seseorang itu sudah merendahkan dirinya, sudah, kalau bahasa kita punya low profile gitu kan, ya tidak usah kita menyombongkan diri di hadapan manusia, karena sesungguhnya yang akan mengangkat derajat kita itu bukan manusia itu, tapi Allah. Semakin orang merendahkan diri, semakin Allah angkat. Tapi semakin orang itu meninggikan, semakin Allah jatuhkan dia saja. Orang kalau sombong, ada tak bapak-bapak kalau punya kawan sombong, itu kita justru memandangnya hina. Apa sih? Dia punya ini segala macam, dia ngomong di hadapan kita. Kata kita seakan melihat dia tuh, ya itu kan semuanya punya Allah, ngapain disombongkan gitu kan. Pasti selalu kita mencari celahnya. Maka tadi kata baginda Rasulullah, orang kalau dia merendahkan hatinya di hadapan orang, di hadapan Allah, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Itu hadis yang ketiga hari ini. Nah ini dikatakan apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu seorang nabi.
Bisa dikatakan Rasulullah juga memiliki segala sesuatunya, karena Rasulullah punya sahabat yang siap diperintah oleh Rasulullah kalau Rasulullah memerintah. Misalnya Rasulullah itu kan tidak banyak menyuruh orang untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Lihat, Anil Aswad bin Yazid qal su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmata ahlihi. Ada seorang yang bertanya kepada Aisyah, Rasul itu kalau di rumah ngapain? Rasul kalau di rumah ngapain? Sayyidah Aisyah yang tahu betul Rasulullah bagaimana di rumah. Kata Sayyidah Aisyah, Rasul itu melayani anggota keluarganya. Ya kalau bahasa kita sekarang, Rasul itu nyapu rumah juga. Rasulullah ngepel rumah juga. Rasulullah jemur pakaian juga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hampir mirip lah dengan bapak-bapak Masjid Nurul Iman lah. Kadang-kadang nyetrika juga kalau bajunya belum disetrika. Nah, ini Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa rupanya Rasulullah itu pun mengerjakan segala pekerjaan rumah. Kalau begitu kita sebagai istri-istri tak usah lagi Ustaz mengerjakan seperti itu. Ya sebetulnya tidak menjadi masalah. Cuma tiket surganya perempuan itu kan salah satunya adalah berkhidmah kepada suaminya. Kalau semakin khidmah, semakin mudah itu mendapatkan tiket surga. Maka kewajiban Rasulullah itu memberi contoh kepada kita bahwa pekerjaan rumah ini pun tidak menjadi masalah laki-laki itu untuk mengerjakannya. Tapi disebutkan di sini wa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi Rasul ketika mendengarkan azan berkumandang, apapun yang sedang dilakukan oleh Rasulullah tinggalkan itu pekerjaan rumah. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah membuat kesaksian bahwa Rasulullah itu 2 menit. Rasulullah itu kalau sedang mengerjakan sesuatu apapun, sedang berkumpul dengan orang rumah sekalipun, ketika azan berkumandang, Rasulullah meninggalkan orang yang diajak ngobrolnya. Faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuna. Seakan-akan Rasulullah tidak tahu kita, tidak kenal kita, dan kita pun tidak kenal Rasulullah. Itu luar biasanya Rasulullah. Nah, jadi kerja, sibuk juga, tapi ketika azan berkumandang tinggal semuanya. Luar biasa Rasulullah. Nah, itu kira-kira Pak tentang bertawadhu, dan juga di awal tadi kita buka dengan fadilah daripada surat Al-Ikhlas. Barangkali ada waktu 2 menit untuk kita diskusi, kami persilahkan. Ada, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Kemudian kita minta maaf, tapi minta maaf itu diam-diamnya bersalam aja, apa langsung diucapkan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf itu sebetulnya tidak ada syariat berjabat tangan itu bukan untuk minta maaf sebetulnya Pak ya. Minta maaf itu kita minta maaf secara lisan dan juga hati kita minta maaf. Adapun berjabat tangan itu hadisnya lain lagi. Ketika seseorang itu ma min muslimin yaltaqiyani fayatasaffahani, tidak ada seorang muslim itu bertemu satu sama lain kemudian dia menjabat tangannya illa khuttat anhuma sayyi'atuhuma, kecuali ketika berjabat tangan itu dosa kedua belah pihak itu berguguran. Maka minta maaf dengan lisan, tangannya juga dijabat sehingga dosanya itu berguguran. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.